Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku namanya Desi. Cari aja di IG-nya ya, tulisannya Indonesia banget. Aku namanya Desi. Oke, teman-teman semuanya, malam ini aku mau sharing, sharing apa ya? Sharing lah, hal-hal yang menggelitik pikiranku gitu dari sebuah kejadian dan sebagainya. Aku bilangnya sih podcast ini live gems gitu, jadi kayak mutiara kehidupan, karena kan sehari-hari sebenarnya Allah tuh kayak menampakkan tanda kutip dirinya ya, artinya memberi pelajaran sama kita asal kita mau mencari hikmahnya gitu kan, dan barang siapa menemukan hikmah tersebut dia serasa menemukan harta karun gitu. So karena aku observer juga, jadi aku suka mengamati dan banyak hal kejadian-kejadian kecil yang menggelitik, termasuk pagi ini. Jadi ceritanya aku kedapetan feed, kebetulan qadarullah baca feed gitu. Bunyinya the biggest communication, no, not feed, dia kayak macam WA story, sorry, IG story gitu, snap dari salah satu yang aku follow lah. Bunyinya tuh the biggest communication problem is we listen to reply, not to understand. Masalah terbesar dari komunikasi itu adalah kita mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami. Dan tanpa sadar kita sering banget lakuin ini. Kita di sini perempuan ya, kita cenderung pengen langsung jawab aja gitu, bukan untuk memahami. Dan for me, aku itu sebenarnya sisi maskulin kita yang sedang bermain kalau kita dengerin tapi pengen jawab. Kenapa aku bilang sisi maskulin? Nanti kita bahas ya. Padahal mungkin teman-teman, ketika ada orang yang cerita sama kita, apalagi dia perempuan ya, perempuan itu kan sebenarnya pengen cuma didengerin aja ya. Tapi tadi kita malah buru-buru pengen ngasih solusi. Kira-kira ngerasa didengerin nggak? Terjawab nggak? Makanya penting bagi kita untuk nanya kemudian, perlu nasihat kah ketika dia mau cerita gitu ya? Atau pengen cuma ngeluarin unek-unek aja gitu? Salah satu caranya. Jadi ada statement tadi, ada masalah komunikasi, terus aku hubungan dengan maskulinitas atau sisi maskulinku yang ku bilang dari situ. Jadi teman-teman, kita fokus di situ gitu ya. Kenapa memberi solusi itu adalah sisi maskulin yang bermain. Jadi apa sih sebenarnya maskulinitas dan femininitas itu? Sederhananya maskulinitas itu fitrah seksualitas kelaki-lakian. Seksualitas di sini jadi bukan perkara hubungan laki-laki perempuan as konotasi yang sering kita dengarkan kaitannya dengan itu ya. No, bukan itu, tapi lebih ke apa sih yang sudah Allah install buat diri kita, masing-masing diri kita laki-laki, untuk diri laki-laki, dan masing-masing diri kita untuk diri kita yang perempuan. Ada yang namanya fitrah seksualitas kelaki-lakian atau maskulinitas, di mana laki-laki itu cenderung memimpin ya, by default nih, mengambil keputusan, dia memikul beban, dia melindungi, mengayomi gitu ya, memburu, hunter, mengambil resiko, single tasker gitu kan. Jadi fokus orangnya, nggak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, nggak kayak kita kan kayaknya ibu rumah tangga gitu misalnya, kerjaan apa aja tuh kelar gitu. Terus juga fokus, visioner, pemecah masalah, pencari solusi. Jadi dia merasa kalau cari solusi, dia bisa ngasih solusi tuh, menyelesaikan masalah itu tuh dia ngerasa like a hero. But that's by default, memang laki-laki itu seperti itu gitu kan. Sedangkan feminitas itu kebalikannya, fitrah seksualitas keperempuanan, apa sih? Merawat, memelihara, menyayangi, termasuk nanti keluarannya tuh kita nurut, taat gitu kan, dengerin orang, lemah lembut, kita apik, kita tuh fokus sama detail gitu kan, nggak kayak laki-laki tadi yang fokus satu titik di depan, kita tuh jarak pandangnya nggak jauh, tapi kita tuh luas gitu kan, jadi detail gitu orangnya. Terus multitasker tadi ya, ini sering kita alami, dan acak, random kan ya kadang-kadang tuh kita tuh. Sampai sini kebayang ya? Jika kalau belum, nanti bisa dikulik lagi, cari aja lah, banyak kok.
Nah, harusnya kalau kita baca definisi bebas tadi, ternyata kutipan yang tadi itu kalau menurut aku gitu ya, itu sangat kental sisi maskulinitasnya. Kenapa? Karena tadi ketika kita dan itu masalah komunikasi tadi ya dikatakan gitu ya, dan masalah komunikasi kini adalah konon katanya perlu di-riset nih, bukan perlu di-riset, cari aja risetnya gitu ya. Karena adalah masa terbesar dalam rumah tangga, jadi penting kayaknya untuk kita pelajarin ya kan. Dan padahal mendengar untuk memahami itu harusnya kan kita banget ya perempuan. Tapi sekarang itukah kita? Atau sebenarnya kebanyakan kita sekarang mendengar untuk mempersiapkan jawaban, mendengar untuk menyanggah, mendengar untuk menyampaikan argumen yang lebih kuat, mendengar untuk memberi solusi, atau seperti itukah kita gitu, atau tadi gitu kan memang kita mendengar, kita pahami dan sebagainya. Yang mana? Kalau ternyata tadi yang awal-awal ku sebutkan, ternyata bisa kita tarik kesimpulan sisi femininitas kita sudah tergerus. Yang malah terasah adalah maskulinitas. Hati-hati. Sebenarnya dalam diri individu itu perlu ada kedua sisi ini. Komposisinya yang harus tepat. Sebagai perempuan tentu yang harus dominan apa? Femininitas. Dan kita memang tetap perlu yang namanya maskulinitas, karena kan kita nanti bakal jadi ibu ya, kita akan mendidik anak itu nanti latihan kedisiplinan dan seterusnya gitu. Dan kita juga perlu, dan kita jadi kakak dan seterusnya ya. Dan bagaimana dengan laki-laki yang harus dominan? Tentu sisi maskulinitasnya, dan tetap perlu diasah juga femininitasnya. Kenapa? Karena dia nanti akan berinteraksi dengan istri. Dia bisa juga nanti dia berinteraksi sama anak perempuan, atau belumlah menikah dia punya adik perempuan misalnya, ibu misalnya, jadi nggak hambar gitu ya. Kita sering dengarnya tuh kurang romantis, nggak romantis, tapi itu laki banget sesungguhnya. Tenang aja, yang perlu dididik dengan kasih sayang kan ya. Berarti kan kalau dia nanti berinteraksi dengan istri perempuan kan nggak boleh patah tuh ngasih nasehatnya, jangan sampai dia patah gitu kan, malah ngambek pundung. Nah, komposisinya ini yang harus proporsional gitu ya. Kalau kita perempuan, maka seorang guru bilang 75%-nya harus femininitas. Kalau laki-laki 75%-nya maskulinitas. Selebihnya 25%-nya sebaliknya gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik yang terasah malah sisi sebagai perempuan misalnya maskulinitasnya, berarti sebenarnya kita telah mencederai fitrah seksualitas kita. Dan cedera yang sudah sangat parah tuh ujung-ujungnya apa? LGBTQ gitu kan, seperti itu. Lalu gimana cara ngasah kedua sisi ini? Kita nggak bahas lebih panjang ke sana, kita akan fokus tadi ke masalah komunikasi lagi. Aku balikin ke situ dulu. Nah, kenapa sih gitu kan bisa tergerus kan gitu? Pertama kita jawab masalah itu dulu sebelum nanti how kita mengasahkan kita. Kenapa? Karena memang kita mulai dari revolusi industri ya gitu ya, dunia kerja dan sebagainya, kita tuh dididik, disekolahin untuk bekerja gitu kan. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi apa? Mau jadi insinyur, mau jadi apa? Misalnya perempuan tuh, oh sekretaris gitu ya, kayaknya hebat banget gitu ya. Terus mau jadi apa? Oh, kesini-sini pemain bola, wanita karir dan seterusnya gitu lah ya. Punya usaha dan seterusnya. Bukan nggak boleh ya, ini kita sedang konteksnya berbeda. Nanti boleh tanya lah ya di kolom. Oh, ada kolom. Hanya satu bagian yang sangat mungkin dan mendengar untuk memahami itu sebenarnya cuma salah satu part gitu. Yang bagi kita perempuan harusnya kita sangat bisa itu. Dan tadi ya, kenapa kita harusnya sangat bisa? Dan kenapa sekarang jadi enggak? Karena ternyata kita terdampak tuh dari situ. Dari pendidikan yang tujuannya untuk menyerap orang masuk ke dunia kerja. Kita terdampaknya dengan apa? Kita fokusnya apa kemudian? Fokusnya pengen kerja, pengen bangun karir, jadi wanita karir kan, kita keluar rumah cari nafkah. Ya enggak? Akhirnya kita berkompetisi dengan laki-laki semakin tergerus kemudian maskulinitasnya, apalagi ketika misalnya pemimpin di perusahaannya perempuan, udah deh tuh. Perempuannya makin powerful gitu kan. Fitrah femininitas kita kemudian tergerus, tercerabut, cedera deh. Yang semakin terasah justru maskulinitasnya. Kita jadi garang, tangguh, vokal, dominan. Laki-laki banget kan? Maskulin banget. Dari sini, pertama, dari podcast ini sebenarnya yuk kita sadar.
Kalau udah sadar, kita ilmuin apa sih tentang ini. Kalau udah ilmuin, kita latih kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Aku sangat suka bagian ini, kenapa? Karena that's my big problem also gitu kan. Aku tuh dicap di organisasi itu, di tempat kerja itu Wonder Woman gitu katanya. Dulu aku ngerasa bangga, sekarang nggak banget gitu ya. Karena ternyata di balik itu tadi ada fitrah femininitasku yang tergerus. Jadi sekarang teman-teman, dari sini yuk asah feminitas kita. Mendengar untuk memahami itu hanya satu bagian yang sangat mungkin kita sebagai perempuan bisa banget lakuin. Buat teman-temanku yang laki-laki yang qadarullah ikut baca, ikut denger, kalau baca status ya, karena ini dari status WA. Perempuan itu suka banget didengerin, jadi nggak usah buru-buru cari solusi gitu kan. Kita tuh bahkan bisa cari solusi sebenarnya ketika kita sempurna curhat. Jadi dengerin aja dulu. Atau kalau mau cari tahu gitu bisa nanya, kamu sedang butuh nasihat atau cuma mau ngeluarin unek-unek gitu. Ya karena mostly cuma pengen didengerin aja gitu kan. Difahami dan seterusnya. Nah, terus buat laki-laki nih, kita nih perempuan kalau ngadepin laki-laki curhat itu berarti dia memang udah cari solusi, karena laki-laki itu cenderungannya, tendensinya sebenarnya dia kalau punya masalah bukan curhat, dia akan lari ke goanya gitu, karena kan tadi ya dia nggak mau kelihatan cemen kan di hadapan perempuannya, jadi dia cenderungnya itu lari ke goa gitu, maksudnya bersembunyi ngapain gitu sampai masalahnya selesai baru cerita. Jadi nggak usah buru-buru juga cari solusi buat laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki curhat sama kita, kenapa? Laki-laki ini tentu curhatnya bukan hubungan yang tidak diridhoi Allah ya. Artinya dia kalau laki-laki di sini kalau kita belum menikah bisa jadi itu adik kita gitu kan. Jangan dulu dikasih solusi. Jadi kecil, jadi semakin tidak terasa maskulinitasnya. Karena dia perlu merasa powerful. Kalau qadarullah sudah menikah, maka ya tadi jangan sampai karena kita buru-buru nyari solusi buat suami gitu kan, pasangan kita gitu kan, yang terjadi adalah kita yang sebenarnya mengecilkan peran kelaki-lakiannya, tapi kita juga yang ngambek dan berkeluh kesah sama ustadz misalnya, atau ketika di forum-forum ngajian, kenapa ya laki-lakiku, suamiku dan seterusnya begini, padahal bisa jadi kita yang sudah mengecilkan peran kelaki-lakiannya, mengecilkan maskulinitasnya. Karena tadi kita lupa bahwa yang sedang bermain di dalam diri kita tuh maskulinitas kita, bukan femininitas kita. Jadi yuk sama-sama kita asah ini. Karena apa? Karena maha besar Allah tuh udah canggih banget deh ciptain kita dalam bentuk sebaik-baiknya, jadi nggak pernah ada yang salah dari penciptaan Allah, nggak ada tuh yang namanya bersembunyi ini dari lahir gitu kan, misalnya ada yang yang zaman sekarang tuh fitnah akhir zaman LGBTQ gitu kan, no, itu nggak ada. Kita tuh udah sebaik-baiknya bentuk dan berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk setara, berlomba, berkompetisi, yang perempuan nih pengen so-soan jadi laki-laki. Enggak lah, banyak hal yang kita nggak bisa, dan for me aku nggak mau karena aku perempuan kan ya, ini setelah aku belajar. Dan tentu untuk saling memuliakan dalam ridhonya, dalam ridho Allah ya. Itu aja teman-teman sementara ini sharing aku di live gems yang ku dapat hari ini gitu kan, tentang komunikasi dan apa hubungannya sama maskulinitas sama feminitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan podcast aku selanjutnya. Nggak sih, aku cuma mau sharing aja kan, daripada dapat ilmu tentu setelah kita coba praktekkan, kita latih untuk diri kita pengen ini juga ke semua orang gitu ya. Karena problem rumah tangga, problematika umat itu kan sebenarnya base-nya itu datangnya dari rumah ya. Jadi kita selamatkan rumah kita nih, kita kokohkan pondasinya dengan apa? Dengan menjalankan peran keayah bundaan dengan tepat. Peran keayah bundaan yang tepat itu lahir dari peran istri-istri dan peran suami-suami yang tepat gitu. Peran istri-istri dan suami-suami yang tepat itu dari apa? Dari benarnya di tracknya maskulinitas dan femininitas, fitrah seksualitas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Correct me if I'm wrong.
ya cemil. Sangat dibuka sesi tanya jawab dan diskusi dan sanggahan. I'm ready to learn more and more from you guys. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.